Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gung Gumelar. Nama saya Galih Ristus Singgih. Nama saya Irfan Dadi. Nama saya Ilyas Aji Prakoso. Di video kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat metode Vogel Approximation Method atau yang biasa disebut dengan FAM beserta beberapa contohnya. Oke, metode transportasi FAM adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal. Metode FAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Perbedaan antara metode FAM dengan dua metode transportasi lainnya adalah di dalam metode FAM, distribusi yang dilakukan biasanya sudah mendekati biaya minimum, sehingga biasanya hanya diperlukan satu kali solusi akhir. Nah, setelah kita simak penjelasan yang disampaikan teman saya tadi mengenai materi tentang metode FAM, kali ini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal. Di sebelah saya ini merupakan sebuah contoh soal yang dimana terdapat sebuah tabel transportasi dari Donkey Corp. Disebutkan dalam contoh soal bahwa Donkey Corp itu sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkannya ke 3 kota, yaitu kota A, B, dan C, yang dimana pada setiap kotanya itu terdapat biayanya tersendiri. Di situ juga terdapat permintaan dan kapasitasnya. Untuk biaya sendiri itu dalam satuan dolar, sedangkan untuk permintaan dan kapasitas dalam satuan unit. Oke, kita langsung saja ke tahap pertama pengerjaannya, yaitu kita harus menghitung biaya penalti dari masing-masing kolom dan baris. Biaya penalti dihitung dengan cara mengurangi dua biaya terkecil pada masing-masing baris atau kolom. Setelah selesai, kita pilih biaya penalti paling besar dari baris atau kolomnya. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dan permintaannya. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa permintaan dari kota A telah dipenuhi sebanyak 175 unit dari pabrik 2. Nah, karena kapasitas pabrik 2 telah habis, maka pabrik 2 dapat diabaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Untuk perhitungan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap kedua. Pertama, menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan baris pada pabrik 2, karena pabrik 2 tadi telah terisi semuanya. Yang kedua, memilih biaya penalti dari baris atau kolom yang paling besar. Setelah itu, alokasikan barang sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan permintaan dan kapasitas. Baik, setelah itu kita lihat dari data tersebut. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa permintaan kota B telah terpenuhi yaitu sebesar 100 unit. Dan kapasitas dari pabrik 3 sudah digunakan sebanyak 100. Selanjutnya, kolom kota B yang telah terpenuhi permintaannya dapat diabaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Baik, di sini saya akan kembali melanjutkan tentang tahap ketiga. Yang pertama itu, sama seperti dengan tahap-tahap sebelumnya. Yang pertama itu, menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan kolom B dan kembali melanjutkan seperti langkah-langkah sebelumnya karena kolom B tadi sudah terisi. Nah, di sini datanya sudah ada. Permintaan di kota A telah terpenuhi seluruhnya sebesar 200 unit. Begitu pula dengan permintaan kota B yang telah terpenuhi seluruhnya yaitu sebesar 100 unit. Nah, sehingga sisa kapasitas yang belum terpenuhi adalah dari pabrik 1 sebesar 150 unit dan dari pabrik 3 yaitu sebesar 150 unit. Nah, setelah itu, sisa permintaan yang belum terpenuhi dari kota C sebesar 300 unit, sehingga kekurangan di kota C akan dipenuhi oleh sisa kapasitas di pabrik 1 dan pabrik 3, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya menghitung biaya transportasinya. Pabrik ke-1 ke kota C itu 150 unit dikali 10 dolar sama dengan 1.500 dolar. Pabrik 2 ke kota A itu 175 unit dikali 7 dolar sama dengan 1.225 dolar. Untuk pabrik 3 kota A 25 unit dikali 4 dolar sama dengan 100 dolar. Pabrik ketiga kota B sebanyak 100 unit dikali 5 dolar sama dengan 500 dolar. Dan pabrik ketiga kota C 150 unit dikali 12 dolar sama dengan 1.800 dolar. Total biayanya sama dengan 1.500 dolar ditambah 1.225 dolar ditambah 100 dolar ditambah 500 dolar ditambah 1.800 dolar dan hasilnya adalah 5.125 dolar. Total biaya transportasi yang didapat dalam metode FAM bukanlah total biaya minimum, karena metode FAM-nya itu merupakan solusi awal sehingga diperlukan perhitungan lebih lanjut dengan solusi akhir. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami mengenai metode FAM. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.